Setelah ada pump and dump kemarin, sekarang Bitcoin nge-pump lagi lebih kuat. Saya juga ada posisi di futures market Bitcoin lagi in profit, lumayan bagus profitnya. Posisi ini yang saya share di grup membership Cuan Kripto di tanggal 19 September. Apakah pump Bitcoin pada saat ini adalah bull trap atau akhir dari penurunan di bulan September? Kita akan ngebahas hal itu di video ini ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di channel ini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Jadi pastikan kalian suka sama kontennya dengan like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Gak suka sama kontennya juga boleh dislike, supaya channelnya gak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan gak bisa dicari. Kalian sendiri yang rugi. Bagi yang berminat join grup yang isinya banyak analisis koin sekaligus sharing entry saya, nanti di akhir video jelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Yang pertama itu friendly reminder, besok jam 7.30 malam ada rilis data core PCE. Data core PCE ini akan sangat penting banget, dan bisa dibilang data ini agak sedikit sensitif di keadaan ekonomi sekarang. Menurut Departemen Eksekutif US Federal Government, core PCE ini yang menjadi acuan oleh The Fed untuk menentukan kebijakan moneternya. Jadi data PCE itu akan sangat penting banget, dan statement ini itu dari official website United States Government. Jadi penentuan The Fed mengambil keputusan untuk menaikkan, menahan, atau menurunkan suku bunga itu dari hasil data PCE ini. Jadi bukan core CPI YoY atau bahkan core CPI MOM ya. Buat yang lain jadi pahami hal itu ya. Di video sebelumnya saya ngejelasin tentang core PCE yang cukup penting. Di video tersebut juga saya ngejelasin tentang alasan kuat The Fed nggak akan naikin suku bunga lagi. Untuk lebih jelasnya lihat di video sebelumnya ya. Rilis data PCE besok itu diekspektasikan ada kenaikan 0,2%. Baik itu secara month over month atau year over year. Sebetulnya kenaikan data PCE itu sangat wajar. PCE ini juga ada komposisi di dalamnya seperti komponen CPI. Jadi kalau setiap tahunnya itu ada kenaikan, hal yang wajar, asalkan bukan kenaikan yang signifikan. Salah satu metrik pengukuran PCE ini adalah personal spending. Personal spending ini adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk membeli barang atau jasa, dan personal spending ini itu menyangkut dari personal income atau pendapatan individu. Contoh simpelnya nih ya, di kebanyakan kasus jika ada kenaikan pendapatan atau income seseorang, maka pengeluaran orang tersebut atas barang dan jasa juga makin meningkat. Jadi income-nya meningkat, spendingnya juga meningkat. Dan jika personal spendingnya tinggi, artinya itu permintaan barang dan jasa di masyarakat masih banyak. Tingginya permintaan tersebut bisa membuat supply terhadap barang atau jasa makin menurun, dan itu bisa membuat inflasi. Inflasinya itu dihitung dengan CPI, tapi penyebab inflasinya tersebut dihitung atau diukur melalui PCE ini. The Fed itu nggak mengambil keputusan moneter menggunakan data CPI, tapi The Fed ngelihat dari akar masalahnya yang dihitung dari PCE ini. Itu dijelaskan di situs resminya pemerintahan Amerika Serikat ini. Kemarin itu banyak yang menyangkutkan Bitcoin nge-pump and dump dari data GDP ini. Itu hal yang wajar ya, karena banyak banget retail investor yang nggak paham atau retail trader yang nggak paham, dan sifat dasar manusia kalau nggak tahu akan sesuatu itu akan menyalahkan atau mengaitkan dengan hal yang sedang terjadi. Saya kasih tahu sebenarnya data GDP ini nggak terlalu penting, karena data GDP yang dirilis itu adalah data GDP final. Data GDP yang pentingnya itu adalah data GDP advance atau ADV. Data GDP advance itu jauh lebih penting daripada GDP final, karena ibaratnya simpel seperti ini ya. Kalian itu seorang guru, dan murid-murid kalian itu akan menghadapi ujian akhir nasional. Untuk melihat persentase kelulusan murid-muridnya, diadakan sebuah tryout. Hasil dari tryout tersebut menunjukkan keadaan edukasi para siswa yang sedang terjadi. Walaupun kita belum melihat hasil dari UN-nya, tapi kita bisa ngelihat keadaan saat ini itu seperti apa. Nah, itu juga sama kayak ekonomi. Jadi GDP advance itu seperti tryout yang ngelihat keadaan ekonomi yang sedang terjadi sekarang. Data final itu bisa berubah, tapi biasanya perubahannya nggak terlalu jauh dari keadaan sebelumnya. Jadi gitu ya. Besok itu rilis datanya jam 7.30 malam WIB. 1 jam setelahnya itu ada pembukaan sesi US. Ekspektasi besok ada volatility di market, tapi kalau besok rilis datanya itu nggak jauh-jauh banget dari konsensus maupun forecast, hal itu masih bisa ditoleransi. Jadi bersyukur ya teman-teman dapat pengetahuan baru lagi nih. Jadi buat teman-teman di sini yang masih holding posisi di market, harap lebih aware, karena rilis data besok itu akan sedikit sensitif. Sekarang kita lanjut nih ke technical analysis ya. Tapi sebelum masuk ke technical analysis, bagi yang ngerasa video ini bermanfaat, bantu dengan like dan subscribe ya, supaya video ini makin menjangkau ke banyak orang, supaya orang di luar sana itu juga ikut teredukasi, bukan seperti orang ini. Sepertinya orang ini udah pintar ya. Kelihatan dari profil picture yang untung ratusan %, tapi sayangnya leverage-nya juga di atas 100.
Jadi penasaran, si pemilik akun ini kalau di track dari kode referralnya, trade-nya itu seperti apa ya? Lanjut kita ke technical analysis deh ya. Bitcoin pada saat ini itu lagi ngepump. Sekarang kita udah ngeliat mulai ada rejection nih dari level resistance di Bitcoin sebelumnya. Saya sebelumnya juga update ke teman-teman grup member, posisi di Bitcoin itu sebagian besar udah saya close di 27.150. Trading plan saya untuk masuk dan keluar marketnya itu saya share di grup member. Profitnya lumayan bagus. Untuk Bitcoin, bullish divergence saya ini masih aktif dan masih valid. Kita dapat pantulan kemarin itu bertepatan sama momentum indikator yang ada di area trendline supportnya. Kemarin itu momentum indikator berada di persimpangan dua area support. Yang pertama itu dari momentum trendline bearish yang udah di breakout sekaligus support dari trendline bullish divergence. Ada pantulan dari dua tempat support momentum indikator ini sebenarnya adalah tanda awal untuk market bullish reversal. Tapi sayangnya ini baru tanda awal, belum valid. Validnya itu ketika terjadi kenaikan yang membreakout tertinggi sebelumnya ini nih. Itu ada di level sekitar 28.000. Sekaligus kalau kita ngeliat dari trendline tertinggi di bulan Juli kemarin itu sekarang masih tertahan nih. Dan kalau kita ngeliat dari belakangan yang terjadi, ini juga masih tertahan trendline sekaligus masih membentuk lower high. Pertama-tama kita harus confirm closing di atas 27.500 atau bahkan closing daily di atas 28.000, itu baru bagus banget. Jadi tandanya bullish reversal ini akan dikonfirm. Untuk sekarang sayangnya masih belum ya. Kalau teman-teman udah subscribe minimal sebulan lalu, seenggaknya pasti inget ya, saya itu ngejelasin tentang output dari divergence. Output dari divergence itu ada dua loh. Yang pertama itu adalah perlambatan dari momentum sebelumnya, atau yang kedua itu terjadi sesuai nama divergence-nya. Di sini kan kita ngeliat ada bullish divergence, tapi momentum sebelumnya itu atau tren sebelumnya adalah bearish nih, turun. Jadi outputnya kita bisa ngeliat hanya sebagai perlambatan dari momentum yang turun ini. Output kedua satu lagi adalah terjadi sesuai nama divergence-nya. Di sini kan terbentuk bullish divergence, kita bisa ngeliat bullish price action. Jadi apapun dari kedua output tersebut, seenggaknya bukan lanjutan dari tren sebelumnya atau tren turun ini. Antara netral atau bullish itu kan lebih bagus daripada bearish. Sayangnya di sini juga kita ngelihat ada terbentuk hidden bearish divergence di momentum indikator. Tapi bagi yang belum tahu, di sini juga saya akan menjelaskan hidden bearish divergence itu merupakan divergence yang lemah. Yang lebih kuat di sini itu kita ngelihat bullish divergence-nya. Sekarang itu market baru ngasih kita tanda ada bullish reversal belum confirm. Selama Bitcoin masih tertahan di bawah 28.000 ya kita masih punya tuh ada peluang untuk turun sedikit lagi. Buat teman-teman investor di sini jangan terlalu takut. Secara overall garis besar kita ngelihat ini market masih naik loh. Price action terakhir itu masih membuat higher low. Bahkan ini juga berpotensial sebagai double bottom. Kita harus objektif ngelihat chart. Untuk jangka panjangnya ya kita ngelihat nggak ada alasan bagi saya untuk bearish kalau Bitcoinnya masih tertahan di atas 25.000. Jadi selama Bitcoin masih di atas 25.000 itu masih valid banget akan ngetes 28.500, 30.000 atau 31.000. Akan flip biasanya ke bearish kalau Bitcoin udah membuat lower low confirm weekly candle di bawah 25.000, itu baru bahaya. Saya masih bullish banget sama Bitcoin, justru malah di video sebelumnya itu saya ngasih trading setup. Di sini saya ngejelasin trading plan saya sekaligus saya juga share posisi saya di market. Lagi profit lumayan bagus. Selama Bitcoin masih di atas 25.000 nggak ada alasan untuk bearish. Yang terpenting sebentar lagi nih kita akan melewati bulan yang bearish banget di kripto. Bitcoin itu kan secara statistik September negatif nih. Per video ini dibuat tanggal 29 September, sekarang itu masih membukukan angka yang positif nih. Besok ada rilis data PCE. Terlebih sekarang itu Bitcoin udah masuk ke area resistance. Ini resistance yang lumayan besar bisa dibilang. Jadi besok kalau ada terjadi koreksi ya harap wajar. Bagi saya untuk invest misalkan terjadi koreksi lebih jauh sampai ke 25.000 yaitu merupakan kesempatan buat saya untuk cicil beli lagi. Bitcoin closing monthly candle di bawah 26.000 artinya itu September terjadi closing yang negatif. Sekalipun September negatif, kita ngelihat di bulan Oktober nih yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Oktober itu statistik 80% dari 10 tahun terakhir itu terjadi penguatan, dan 90% dari penguatannya tersebut rata-rata 2 digit. Hanya tahun 2022 kemarin ini yang penguatannya 1 digit nih. Tapi bagi trader dan investor yang cerdas, kita masuk marketnya juga harus ngelihat secara objektif dari chartnya loh. Statistik masa lampau itu memang ngasih kita gambaran tentang probability di masa depan akan seperti apa. Dari technical analysis itu, kita bisa ngeliat keadaan market antara penjual dan pembelinya. Sebelum masuk marketnya juga teman-teman harus paham di mana penempatan stop loss, entry, dan juga take profitnya.
Jangan trade market sebagai perjudian ya. Untuk trading plan saya sekaligus analisis koin lain, itu semua tersedia di grup ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus kita belajar tentang psikologi market, technical analysis, dan juga fundamentalnya. Kita nggak pernah labil dalam eksekusi masuk market. Semua itu dijelaskan di update video member, dan nggak pernah ragu dalam mengeksekusi entry. Ini grup berbayar dan recehan banget. Nggak sebanding sama edukasi yang didapat dan juga aset teman-teman. Mau dapat edukasi lebih bisa join ke grup supaya nggak kayak orang ini ya. Ini bukan ngemis VIP, karena saya paham banget sifat dasar manusia kalau dikasih gratis, itu akan menyia-nyiakannya. Contohnya kayak orang ini, saya mematok harga murah supaya semua orang itu bisa terjangkau. Tapi buat teman-teman yang mau dapat gratis juga bisa kok. Setiap akhir bulan itu saya selalu ngasih free membership cuan kripto untuk 2 orang pemenang. Pas banget nih di akhir bulan. Caranya simpel banget, tinggal komen aja video yang ada di channel ini. Di update berikutnya saya akan mengundi dengan YouTube Random Comment Picker. Komennya bebas dan positif ya. Bisa itu dengan mengapresiasi terima kasih atau menyemangati tapi bukan komen kebencian. Kita terima kritik dan masukan. Tapi kalau komen negatif tersebut terpilih, mohon maaf saya akan undi ulang. Dan bagi teman-teman di sini yang ingin langsung join ke grupnya, itu juga bisa. Caranya teman-teman tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.